Sawadee Capping Cap Copycat. Welcome back to Kuku Dongeng. Bersama Kuku lagi di sini. Apa kabar kalian di awal tahun 2024 ini? Sudah adakah resolusi untuk tahun ini? Gimana, lagi mikir? Sudah cukup berekspektasinya? Biar waktu yang jawab. Hidup gak ada yang tahu. Yang pasti kalian gak akan jadi pejabat karena bukan anak presiden. Daripada emosi nonton pidato anak papa, mari kita enjoy sejenak nikmati pembawaan cerita dari Kuku si tampan dan pemberani ini. Tanpa basa-basi, film ini berjudul Hantu Gantungan Kunci Scan. Bukan, film ini berjudul Coming Soon yang merupakan film horor Thailand yang dirilis tahun 2008. Tidak jauh seperti judul video ini, video kali ini menceritakan sebuah film yang mengangkat cerita kisah nyata. Entah bagaimana film di dalam film ini menjadi film kutukan. Keburu diseruduk banteng tanpa basa-basi, let's start the popcorn party. Cerita ini dimulai dengan seorang gadis kecil, sebut saja Mega, yang terbangun di sebuah rumah tua yang kumuh dan tidak terawat. Mega menyadari bahwa dia telah disekap oleh seorang wanita psikopat bernama Chaba. Chaba memiliki kaki pincang dan rambutnya yang jarang. Ketika Mega mencoba melarikan diri melalui celah-celah di dinding, Chaba berhasil menangkapnya. Chaba menyisir rambutnya yang rontok sambil mengatakan kepada Mega bahwa Mega harus menjadi anak baik seperti anak-anak lainnya. Chaba telah menculik beberapa anak dari desa dan mengambil bola mata mereka. Beberapa anak bahkan telah meninggal. Tak lama kemudian, warga desa yang yakin bahwa Chaba adalah pelaku penculikan datang ke rumah Chaba. Mereka menemukan pintu rahasia yang ditutupi lemari. Ketika pintu dibuka, warga desa berteriak histeris melihat anak-anak yang kedua matanya hilang, termasuk Mega. Chaba mengatakan bahwa anak-anak itu adalah anak-anaknya sendiri, namun diceritakan bahwa anak kandung Chaba yang sebenarnya telah meninggal karena kebakaran. Warga desa pun mengamuk dan menyiksa Chaba. Ibu-ibu yang tidak terima dengan kondisinya anaknya seperti itu menyabet pipi Chaba di kedua sisi, dan Chaba pun akhirnya digantung hidup-hidup. Ternyata kejadian tersebut hanyalah sebuah film berjudul Jiwa Mendendam yang sedang diperiksa sebelum dirilis oleh salah satu anggota tim produksi yang bernama Jim. Ketakutan melihat sosok Chaba masuk ke studio lain yang kosong, film tadi disetel padahal tidak ada seorang pun di sana. Tim produksi itu pun mendengar suara-suara aneh dari kursi. Tiba-tiba proyektor film padam. Tepat ketika adegan Chaba digantung yang mengerikan berubah menjadi siluet asli. Di sebuah bioskop, seorang pegawai bernama Shin sedang bekerja lembur untuk mempersiapkan film Jiwa Mendendam yang akan dirilis minggu depan. Shin bersama teman-temannya yang menjual film bioskop secara ilegal demi keuntungan pribadi. Shin dulunya adalah seorang pecandu narkoba dan bahkan pernah menggadai jam tangan mantan pacarnya, So, untuk membeli narkoba. Som juga merupakan adik dari Yot yang juga bekerja di bioskop tersebut. Suatu malam, Som pulang kerja dan melihat sosok makhluk aneh dari kejauhan. Makhluk itu seperti menggantung di udara, layaknya jemuran gak kering-kering. Tiba-tiba, lampu di lorong gedung padam. Makhluk itu terus mengikuti Som sampai ke ruangan karyawan. Ternyata makhluk itu adalah kejutan ulang tahun dari teman-teman kantor Som. Setelah acara selesai, Som pulang dan Shin berniat mengantarnya, namun Som mengabaikan Shin karena masih marah dengan Shin yang dulunya pernah memukulnya hanya karena ingin menggadai jam tangannya. Malam itu Shin kembali ke ruang proyektor bioskop Yot yang sedang merekam film Jiwa Mendendam.
di studio untuk dijual sebagai upaya mendapatkan uang tebusan untuk jam tangan milik Som. Sayangnya, Shin ketiduran dan ketika terbangun dia langsung mencari yacht untuk pulang. Namun studio sudah kosong, Shin hanya menemukan handycam yacht yang tergeletak. Saat memeriksa rekaman terakhir, terlihat jelas handycam tiba-tiba terjatuh memperlihatkan yacht yang sangat ketakutan, seolah dikejar-kejar oleh sesuatu. Kemudian teman Shin datang memberitahu bahwa Shin telah memenangkan taruhan bolanya, dan Shin meminta bantuan untuk mengambil hadiah uangnya serta menembus jam tangan Som di Pegadaian. Malam harinya, Shin mencoba datang ke kos-kosan yacht, namun tidak ada jawaban. Pintu tidak terkunci, sehingga Shin nekat masuk dan menemukan jejak kaki abu. Jejak kaki tersebut terlihat seperti diseret, khususnya jejak kaki sebelah kirinya. Hal ini mengindikasikan bahwa itu adalah jejak kaki Chaba. Shin pun mengikuti jejak kaki yang mengarah ke lemari. Perlahan Shin pun membukanya dan lah kosong. Shin yang hendak pulang tiba-tiba dihampiri oleh dua pria pembeli film bajakan. Meskipun Shin memberitahu bahwa yacht telah hilang, kedua pria itu tidak peduli dan menuntut film bajakan segera sebelum film asli ditayangkan. Terpaksa Shin kembali ke bioskop saat sepi. Dia memulai merekam film Jiwa Mendendam sendirian di studio. Ketika adegan menunjukkan Mega yang berhasil diselamatkan di dalam rumah, tiba-tiba Mega menghilang dan meninggalkan jejak kaki yang sama dengan jejak abu yang ditemukan Shin di kosannya. Shin tiba-tiba teringat pada temannya yang masih hilang. Dia mencoba menelpon temannya di luar studio dan mendengar suara ringtone yang berasal dari dalam studio. Awalnya Shin mengira HP berada di salah satu kursi, namun ternyata yacht muncul di dalam film. Namun dalam adegan berikutnya, suasana berubah drastis ketika warga tiba-tiba terbunuh di dalam film. Terkejut dengan situasi tersebut, Shin yang ketakutan segera meninggalkan bioskop, terutama setelah melihat sosok yang melintas di belakangnya di parkiran. Tanpa sadar, Shin membawa pulang Renzo, ternyata sedang mengganum. Setiba di kosannya, Shin masih merasa diikuti dan melihat jejak yang sama di kamar mandi dengan siluet Chaba yang sedang menyisir rambutnya. Ketika membuka tirai, tiba-tiba seperti pria-pria PHP brengsek lainnya, Chaba menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Esokan harinya, di kantor produksi film Jiwa Mendendam, acara sudah digelar dan tertulis bahwa film tersebut berdasarkan kisah nyata. Setelah itu, Shin kembali mengecek rekaman yacht. Saat memeriksa frame per frame, dia melihat bahwa sosok Chaba memang yang menerornya. Sayangnya, video bajakan tersebut ketahuan oleh Som, dan Som semakin jengkel dengan Shin dan kakaknya yacht. Som mengira mereka membaca film untuk membeli obat-obatan. Namun, Shin yang menunjukkan rekaman yang membuktikan bahwa yacht sudah tewas, dibunuh oleh hati Chaba dan mayatnya ada di dalam film. Shin juga mengaku telah dihantui oleh setan Chaba setelah menonton film tersebut. Mendengar hal itu, Som menganggap Shin masih terpengaruh obat-obatan dan membuat pikirannya semakin terganggu. Tak lama kemudian, Shin terus digentayangi oleh sosok Chaba di tengah keramaian. Yang membuatnya sampai kejang di dalam. Som yang khawatir dengan kondisi Shin akhirnya menjenguk ke kos-kosannya. Teman-teman kantor memberitahu Som bahwa Shin telah berhenti mengonsumsi obat-obatan sejak putus dengan Som karena teringat perkataan shit. Som pun mencari tahu lebih lanjut melalui artikel-artikel tentang film tersebut. Tertulis bahwa tim produksi Jiwa Mendendam merasakan adanya kutukan dengan listriknya tiba-tiba mati saat syuting. Som juga menemukan artikel tentang seorang wanita gila bernama Chaba yang 30 tahun lalu suka mencokin mata anak-anak dan menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Meskipun ada yang menunjukkan lokasi rumahnya, tubuh Chaba masih belum ditemukan hingga saat ini.
Shin yang sudah siuman pun berterima kasih kepada Som karena telah menjaganya. Som pun memberitahu temuannya di internet bahwa yang dikatakan Shin mungkin benar adanya. Tanpa menunggu lama, mereka segera berangkat mencari rumah tersebut dengan bertanya ke warga sekitar. Tunjuk demi petunjuk berhasil didapatkan. Mereka menyadari bahwa lokasi rumah sudah dekat karena banyak orang yang kehilangan penglihatannya di sana. Akhirnya mereka menemukan rumah tua yang mencurigakan, mencoba mencari mayat di dalamnya. Layout rumahnya persis seperti yang terlihat di film, dan Shin pun menggeser lemari di pojokan. Namun, mereka kaget karena tidak menemukan pintu di belakang lemari tersebut. Lalu tiba-tiba, Som mencoba mencari cara agar Shin bisa kembali ke atas. Di bawah, Shin melihat bekas tali gantung cabar dan foto anak-anak yang pernah diculik. Tiba-tiba, Som datang dari pintu lain dan mengajaknya pergi. Di atas ternyata Som yang asli melemparkan tali ke bawah. Shin mulai panik karena tangannya terus ditarik ke area yang gelap. Beruntungnya beberapa warga desa datang membantu dan membawanya ke rumah sakit. Shin semakin ketakutan, khawatir bahwa nasibnya bisa sama seperti Yeon. Ia pun memberikan jam tangan miliknya ke Som yang sudah ditebus. Tapi Som menenangkannya dan yakin bahwa Shin akan baik-baik saja. Saat berkonsultasi dengan dokter, mereka mendapatkan informasi bahwa Chaba sebenarnya tidak mati. Dokter itu pun menceritakan ketika warga hendak menggantinya, polisi datang tepat waktu dan mengantarkan Chaba ke rumah sakit jiwa. Lambat laun, rumor pun tersebar bahwa Chaba telah meninggal akibat gantung diri. Sampai akhirnya Shin melihat poster film Jiwa Mendendam dan yakin bahwa seseorang itu tersebut adalah aktris pemeran Chaba yang bernama In-chan. Tanpa ragu, mereka langsung mendatangi rumah produksinya. Tetapi tetangga di sana mengatakan bahwa sudah seminggu terakhir tidak ada satupun karyawan yang bekerja. Shin dan So nekat menyelinap masuk mencari petunjuk. So menemukan daftar kru dan pemain, mencoba menelpon satu persatu tetapi tidak ada yang merespon. Sementara itu, Shin menemukan kumpulan rekaman produksi dan melihat kaset behind the scene. Dia menyadari bahwa beberapa kaset pada scene tertentu tidak berada di tempatnya. Tidak lama kemudian, Shin menemukan kamera yang berisi kaset-kaset tersebut dan disinilah segalanya terungkap. Nyatanya selama proses produksi, para kru telah mengatur sedemikian rupa agar tali pengaman tidak benar-benar menggantung aktris pemeran Chaba. Sutradara beberapa kali mencoba take, tapi tidak puas dengan akting Inca yang dinilai kurang mendalam. Kru film memarahinya karena kurangnya totalitas. Namun, saat take terakhir, sutradara benar-benar terkesan dengan akting Inca yang terlihat seperti orang akan mati. Ironisnya, ternyata pengalaman di tali gantung itu rusak, membuat Inca benar-benar tercekik hingga mati, dan matanya pun menjadi merah. Judul film Jiwa Mendendam pun menjadi kenyataan karena Inca yang tewas saat syuting membalas dendam kepada seluruh kru dan siapapun yang menonton filmnya. Shin memperingatkan Song agar tidak pernah melihat film tersebut, atau ia juga akan mengalami nasib yang sama. Shin mengembalikan jam tangan milik Song dan berpamitan, menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Shin yang kembali ke bioskop dihadang oleh dua pembeli film bajakan. Dia segera kabur dan membakar roll film Jiwa Mendendam agar tidak ada korban lainnya. Anehnya, saat keluar dari ruang proyektor, Shin kembali didatangi dua pembeli bajakan yang mengucapkan kalimat yang sama persis seperti sebelumnya. Bahkan, roll film Jiwa Mendendam masih utuh di dalam box. Kejadian ini terulang beberapa kali membuat Shin menyadari bahwa ia seakan-akan dipermainkan oleh Inca yang tidak ingin roll film itu dilewatkan. Shin yang emosi memukuli pria-pria tersebut berkali-kali.
dan juga membakar raw film itu berulang-ulang. Namun tiba-tiba Shane terus digentayangi oleh Inchan. Semua TV di gudang menyetel scene film saat dirinya digantung. Dan Shane pun mengikuti Song yang terlihat berjalan ke dalam studio bioskop. Hingga akhirnya dia sadar bahwa itu adalah jebakan dari Inchan. Shane yang berusaha kabur melalui pintu darurat gedung ternyata berubah menjadi masuk ke rumah Chaba dan tidak bisa kembali lagi. Pada saat yang sama, Song tiba di bioskop dan melihat Shane ada di dalam film. Seluruh orang yang telah tewas dengan kondisi mata tercongkel, termasuk kakaknya Yor. Song hanya bisa menangis ketika melihat Shane yang juga dicongkel matanya oleh Inchan. Di akhir film, terlihat penonton memenuhi bioskop untuk menonton Jiwa Mendadak. Karena posternya yang menyeramkan, semua orang merinding melihat scene per scene, terutama saat Inchan yang memerankan Chaba digantung oleh warga. Dan oke, begitulah awal mula Shane menjadi aktor bintang film. Konon film tersebut menjadi film pertama dan terakhir yang pernah Shane mainkan. Tahu apa perbedaan Chaba dan ending film ini? Sama-sama sangat menggantung sekali. Oke, sebelum basa-basi menjadi basi, kita akhiri video kali ini. See you in another popcorn part.